Ini bukan tentang uang, tetapi tentang sebuah pencarian yang menjadikan hidup terasa lebih berarti. Karena hidup gak melulu tentang mencari pundi-pundi rupiah. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu hari di sebuah bangunan pabrik milik tukang kunci terhormat bernama Hans Wagner, terlihat ada 4 brankas yang telah Hans ciptakan dengan keamanan yang super ketat. Brankas-brankas itu bernama Das Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Gotthardammerung. Saking kuatnya tuh brankas, sebuah bom pun gak akan pernah bisa menghancurkannya. Brankas-brankas itu hanya bisa dibuka dengan kunci sandi yang sangat susah ditebak karena penuh dengan teka-teki. Mengingat istri dan anaknya telah meninggal dalam keadaan tragis, Hans pun mengurung dirinya di sebuah brankas terakhir buatannya. Brankas itu seakan menjadi peti matinya yang kemudian dibuang oleh warga ke sebuah lautan. Dan ternyata itu adalah kisah legenda yang diceritakan ulang oleh seorang pria culun bernama Sebastian. Sebastian sengaja menceritakannya untuk ia bagikan ke YouTube channelnya yang memiliki jumlah pengikut yang sangat-sangat sedikit, atau bahkan kita bisa bilang gak ada. Tapi Sebastian gak ambil pusing dengan semua itu. Toh ia melakukannya karena kecintaannya terhadap memecahkan kunci sebuah brankas. Iya, Sebastian bisa memecahkannya hanya dengan perhitungan dan ketajaman pendengarannya. Dan dalam kesehariannya, Sebastian yang introvert itu bekerja sebagai teller bank. Ia sebenarnya sudah sangat jenuh dengan rutinitas hari-harinya yang itu-itu aja, yaitu bangun, bekerja, makan, pulang, dan tidur. Sebastian berharap ada sesuatu hal yang menakjubkan yang terjadi dalam hidupnya, yang mana bisa menyelamatkannya dari rasa bosan yang menjemukan itu. Suatu waktu saat Sebastian sedang ngecek YouTube-nya, ia kaget sekaligus girang karena ada 1 orang yang berkenan menonton dan meninggalkan komentar di videonya, di mana Sebastian disuruh pergi ke suatu tempat yang sangat misterius. Lalu tanpa pikir panjang, Sebastian pun langsung pergi ke tempat misterius itu. Dan sesampainya di sana, Sebastian bertemu dengan seorang pria kekar. Ia kemudian diajak masuk ke dalam tempat itu yang ternyata sedang berlangsung sebuah pertandingan memecahkan kode sandi brankas. Dan betapa terkejutnya Sebastian saat mendapati kenyataan kalau dirinya ternyata udah didaftarkan sebagai peserta dalam pertandingan tersebut. MC mengumumkan bahwa hanya ada 4 orang yang akan melaju ke babak selanjutnya. Sebastian yang gak tahu apa-apa itu hanya bisa ngangong-ngangong doang hingga membuatnya dipandang sebelah mata. Namun begitu ia bergerak, Sebastian dapat dengan mudahnya melaju ke babak selanjutnya, bahkan sampai ke babak final. Wow, bad news for me, isn't it? I just want to clear. Dan Sebastian pun berhasil memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudahnya. Kemenangan itu pun disambut meriah oleh semua penonton. Di tengah kegembiraannya, Sebastian gak sengaja melihat cewek cantik yang bernama Gwendoline atau biasa disapa Gwen. Namun saat Sebastian ingin memperhatikannya lebih detail, Gwen tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap. Besoknya pas Sebastian lagi pesan kopi, Gwen tiba-tiba saja datang mengejutkannya. Halo Sebastian. Ketika Sebastian bertanya siapa Gwen sebenarnya, Gwen hanya bisa menjawab bahwa dia adalah dalang yang mendaftarkan Sebastian ke pertandingan semalam. Rupanya Gwen adalah seorang pencuri berskala internasional.
Sejak kecil Gwen sudah terbiasa melakukan pencurian, mulai dari mencuri arloji, mobil, dan bahkan merampok bank. Gwen ini sebenarnya anak orang kaya, tapi karena gak cocok sama orang tuanya, Gwen akhirnya cabut dari rumah dan memulai kehidupan yang lebih seru dan menantang dengan menjadi seorang pencuri. Kini Gwen telah menjadi seorang buronan internasional. Dan tanpa banyak basa-basi, Gwen ingin merekrut Sebastian sebagai timnya. Lebih tepatnya untuk membobol berangkas-berangkas ciptaan Hans Wagner. Sebastian yang mendengarnya pun langsung menolaknya. Ia sama sekali gak mau terlibat dalam tindak kriminal. Namun gak mau nyerah sambil menggenggam tangan Sebastian, Gwen bilang kalau pertemuan mereka itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir. Karena Gwen yakin dirinya diciptakan untuk mengubah hidup Sebastian yang setengah mati membosankan itu. Malamnya sewaktu lagi nonton TV, terlihat sebuah berita yang sedang menyiarkan kabar bahwa dunia sedang mengalami kekacauan yang sangat luar biasa akibat dari munculnya wabah zombie. Sebastian pun mendadak teringat dengan omongan Gwen yang ingin memanfaatkan momen itu untuk merampok bank. Dan tiba-tiba saja Sebastian mendengarkan suara-suara aneh yang berasal dari luar kosannya. Dengan ngeri-ngeri sedap, Sebastian pun pergi memastikan keadaan. Namun untungnya itu semua hanyalah sebuah mimpi. Sebastian merasa kalau mimpi barusan seperti pertanda bahwa omongan Gwen ternyata ada benarnya juga. Dan keesokan harinya Sebastian pun pergi ke rumah Gwen. Gwen yang melihatnya pun langsung tersenyum senang. Ya, Sebastian telah memutuskan dengan sangat yakin kalau dirinya bersedia bergabung menjadi tim perampok internasional. Dan lalu Gwen pun memperkenalkan Sebastian dengan anggota yang lain. Ada cewek yang bernama Corina, seorang hacker handal yang pernah membobol film yang belum pernah ditayangkan. Lalu ada Rob yang merupakan seorang sopir tercepat dan terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan yang terakhir ada Brad. Ia merupakan seseorang yang lihai dalam baku hantam. Karena dulu pernah dibully, Brad pun bertekad membuat tubuhnya kekar dan tak terkalahkan. Brad ini ternyata adalah pacarnya Gwen, dan dengan cepat Brad memperingati Sebastian agar tidak mengacaukan rencana mereka. Corina lalu menjelaskan tentang berangkas-berangkas yang akan mereka bobol, mulai dari Rheingold yang ada di Paris, Valkyrie yang ada di Praha, di mana tuh berangkas menyimpan uang sebesar 40 juta dolar atau sekitar 600 miliar rupiah, dan yang terakhir ada di Siegfried di Swiss yang menyimpan uang sebesar 100 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Semua berangkas itu ternyata telah dimiliki oleh seorang miliarder yang kejam yang bernama Blair Tanaka. Dan seusai Corina menjelaskan, mereka pun mulai melakukan aksi merampoknya. Di Paris sebelum masuk bank, kepala Sebastian mendadak merasa pusing. Ia nggak bisa membayangkan bagaimana jika dirinya nanti tertangkap. Seumur-umur baru kali ini Sebastian hidup melanggar aturan. Di situ Gwen segera menenangkan Sebastian dan pelan-pelan menjabarkan rencana perampokannya. Dan aksi perampokan pun dimulai, di mana Sebastian lebih dulu masuk ke bank, dan setelah berhasil masuk, ia harus buru-buru pergi ke toilet. Sementara itu, Gwen menyusul masuk. Dia akan diam-diam mengambil kunci ruang penyimpanan dari satpam. Gak lama dari itu, Corina akan mengecoh teller banknya, sedangkan Gwen akan menjemput Sebastian dan pergi ke ruangan penyimpanan berangkasnya. Dan betapa takjubnya Sebastian saat melihat penampakan berangkas Rheingold yang begitu indah. Tanpa diperintah, Sebastian pun langsung mencoba memecahkan kode sandi dari berangkas itu.
I'm invincible! Setelah berhasil dibuka tuh brankas, Sebastian dan Gwen spontan memasukkan bergepok-gepok uang ke dalam tas yang telah mereka siapkan. Agar mereka bisa lolos dari sana, Brad akan masuk untuk mengalihkan perhatian tellernya, dan mereka pun berhasil melakukan misi pertama perampokan mereka. Sementara itu di kantor polisi terlihat Delacroix sedang menahan amarahnya saat mengetahui Gwen CS berhasil merampok suatu bank. Melihat itu rekan kerjanya yang bernama Beatrix segera menenangkannya. Ia meminta Delacroix untuk fokus menangani kemunculan wabah zombie. Bukannya mendengarkan, Delacroix malah bersumpah dengan lantang bahwa ia akan menangkap kelompok pencuri internasional itu dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, kelompok pencuri internasional itu sedang berpesta merayakan keberhasilan misi pertama mereka dengan bermain memasukkan bola ke dalam gelas. Dari permainan itu, meski Sebastian kalah, tapi ia tetap bersyukur karena sekarang Rob udah mau berteman dengannya dan mengakui kemampuannya. Dan sewaktu Corina mendekatinya, Sebastian dengan sangat halus menolaknya. Karena ternyata hatinya lebih dulu jatuh kepada Gwen. Sebastian saat itu sama sekali tidak mengetahui bahwa Gwen telah pacaran dengan Brad. Yang Sebastian tahu, Gwen dan Brad sangat dekat karena mereka telah bersahabat sejak lama. Ketika melihat Gwen sedang sendirian, Sebastian pun segera menghampirinya. Sebastian lalu cerita kalau sampai saat ini jantungnya masih berdebar tiap kali memikirkan perampokan mereka tadi siang. Setelah itu mereka berdua pun saling menceritakan latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Jadi waktu kecil Sebastian ternyata juga senang membuat komiknya sendiri dengan tokoh utama yang bernama Ludwig Dieter. Gwen yang mendengar nama itu langsung menyarankan Sebastian untuk mengganti namanya menjadi Ludwig Dieter. Selain terdengar lebih keren, tuh nama jauh lebih mudah untuk diucapkan. Setelah mengatakan itu, Gwen tiba-tiba teringat dengan keinginannya yang ingin pergi ke Nevada. Katanya di sanalah lokasi brankas Gotterdammerung berada. Gwen ingin kelak bisa ke sana bersama dengan Sebastian. Di hari berikutnya, tim pencuri internasional kembali beraksi lagi. Kali ini mereka akan merampok bank yang jauh lebih besar dari hari sebelumnya, di mana pengawasannya pun dijaga sangat ketat. Sebelum melakukan aksi merampoknya, Brad memperingati Sebastian untuk lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Karena sekali salah, semua akan hancur berantakan. Corina juga mengingatkan bahwa ia hanya bisa mengakses sistem keamanannya selama 16 detik. Mendadak Sebastian merasa kegugupan yang luar biasa. Ia tidak yakin kalau kali ini ia bisa lolos seperti yang sebelumnya. Gwen lalu menenangkan Sebastian. Ia yakin kali ini pun mereka pasti berhasil. Sebastian kemudian pergi masuk ke dalam bank. Setelah berhasil melewati pemeriksaan keamanan, ia pun terus bergerak sesuai arahan dari Cornia. In front of you are 2 doors. Take the left. First door on your left. Vault elevators. Behind the locked door ahead of you. Go up. Akhirnya Sebastian berhasil bertemu dengan Gwen yang sudah menunggunya. Dan sesampainya di tempat penyimpanan brankas Valkyrie, tiba-tiba saja muncul security yang kemudian langsung Gwen hajar. Gwen pun berhasil menumbangkan semua security itu secara telak. Dan tanpa banyak omong, Sebastian segera mencoba membobol brankas itu. Ia mulai mencoba memecahkan kuncinya sesuai dengan urutan cerita yang ada pada pintu brankas tersebut. Namun sayang, kunci itu tak kunjung terpecahkan. Yang ini ternyata jauh lebih rumit dari sebelumnya. Di sisi lain, Cornia seketika panik saat mengetahui aksi mereka itu telah terendus dengan pihak keamanan. Brad yang melihat itu segera menjalankan plan B mereka, di mana dia akan mengalihkan perhatian dengan unjuk diri sebagai perampok.
Brad lalu meminta para teller untuk lekas memasukkan uang ke dalam tasnya. Sementara di tempat lain terlihat Delacroix sedang memantau komplotan pencuri itu. Tapi saat mereka hilang dari pantauan, Delacroix bergegas pergi ke bank bersama dengan anak buahnya dan yakin kali ini Gwen CS tidak akan bisa kabur lagi. Namun harapan itu seketika sirna dan berganti menjadi amarah yang besar begitu tahu kalau dirinya sudah kena prank. Rupanya brankas Valkyrie telah dipindahkan ke bank yang lain. Delacroix salah masuk bank. Dia berhasil dikelabui habis-habisan oleh kawanan Gwen CS. Sementara yang terjadi dengan Gwen, ia spontan menyuruh Sebastian untuk cepat-cepat memecahkan kunci brankas itu. Tapi Sebastian sedikit takut. Dia takut karena sudah 2 kali ia melakukan kesalahan. Dan jika sekali lagi salah, brankas itu otomatis akan terkunci untuk selamanya. Meski begitu, Sebastian tetap optimis. Ia berusaha mencoba membuka kembali brankasnya dan betapa girangnya Sebastian saat tahu dirinya telah berhasil lagi membuka brankasnya. Dan dengan spontan, Gwen pun memeluknya. Mereka pun lalu mengabarkan ke Brad akan kabar baik itu. Brad yang mengetahuinya pun buru-buru kabur. Seorang security berusaha menghalanginya. Brad pun kemudian berlari ke arah mobil komplotannya. Sementara di dalam bank saat suasana sedang kacau, Gwen dan Sebastian menyelinap keluar. Mereka lalu buru-buru melarikan diri. Sialnya, Sebastian malah ditinggalin gitu aja sama timnya. Dan gak ingin dirinya tertangkap, Sebastian pun langsung kabur. Dan alhamdulillahnya Sebastian berhasil lolos dari kejalan para polisi. Sementara itu di dalam mobil terlihat Gwen sedang menahan amarahnya atas perbuatan kejam Brad barusan. Ia sama sekali gak mengerti dengan jalan pikiran pacarnya itu. Bisa-bisanya Brad meninggalkan Sebastian seperti sampah yang habis manis sepah dibuang. Rupanya sejak awal Brad gak pernah menganggap Sebastian sebagai anggota timnya. Baginya Sebastian hanyalah laki-laki culun yang merepotkan. Karena Sebastianlah mereka semua hampir tertangkap. Gwen yang mendengarnya pun detik itu juga langsung minta putus. Ia kemudian nekat turun dari mobil dan gak berselang lama Corina pun ikut nyusul juga turun dari mobil. Bagi mereka berdua, perampokan yang mereka lakukan itu bukan untuk mengincar uang, tetapi untuk menjadi seorang legenda yang mampu membobol brankas terbesar dan tersulit di dunia. Dan sejak saat itulah tim pencuri internasional pecah kongsi. Di sisi lain, dengan perasaan yang sangat kecewa, Sebastian pun pulang ke kosannya. Dan saking kecewanya, Sebastian gak menyadari kehadiran Gwen dan juga Corina yang lebih dulu sampai di sana. Corina yang merasa gemas pun langsung berteriak mengejutkan. Surprise! They are blonde, so you cannot see them. But Dan betapa kagetnya Sebastian saat melihat Gwen dan Corina kini ada di depan matanya, di dalam kosnya. Dengan sangat canggung, Gwen pun minta maaf pada Sebastian. Ia tahu kelakuan Brad tadi sudah menorehkan luka di hati Sebastian. Mendengar itu, Sebastian tentu saja tidak mau memaafkannya. Ia lantas menyuruh tuh 2 bocah untuk angkat kaki dari kosnya. Tapi Gwen dan Corina gak mau. Gwen lalu menjelaskan kalau petualangan mereka belum berakhir. Mereka masih memiliki misi untuk membobol 1 brankas lagi, yaitu brankas Siegfried.
dan kemudian mencari brankas Gotthardammerung. Mereka sangat membutuhkan kehadiran Sebastian dalam menjalankan misi itu. Dan dengan sedikit pertimbangan, Sebastian pun akhirnya luluh. Ia mau melanjutkan misi mereka, bukan semata-mata karena uang, tetapi karena ingin menyentuh brankas legenda itu, setidaknya sekali seumur hidupnya. Dan tanpa banyak omong lagi, mereka pun lekas pergi ke Swiss. Di tengah jalan, Sebastian kembali memimpikan diserang zombie. Dikala Gwen berusaha menenangkan bahwa semua akan baik-baik saja, Corina malah semakin menakut-nakuti Sebastian. Menurut Corina, mimpi Sebastian bisa jadi merupakan sebuah ramalan yang akan terjadi di masa depan yang akan datang. Sementara yang terjadi di kantor polisi, Delacroix terlihat sangat frustasi karena lagi dan lagi ia telah gagal menangkap Gwen CS. Di tengah rasa frustasinya itu, Delacroix gak sengaja menemukan YouTube channelnya Sebastian. Ia otomatis memanggil Beatrix untuk memberikan info penting itu. Dengan cepat mereka pun bergegas menyusun rencana lagi untuk menangkap komplotan pencuri tersebut. Keesokan harinya, Delacroix sudah memantau dari jauh tentang semua gerak-gerik Gwen CS. Ia bahkan mendapatkan pertanda bahwa komplotan itu akan pergi ke lokasi brankas Siegfried tepat pada jam 5 subuh. Merasa pertandanya terlalu mudah dibaca, Beatrix pun segera mengingatkan atasannya itu. Ia takut kalau ini semua hanyalah tipu daya dari Gwen CS. Meski begitu, Delacroix sama sekali gak mau mendengarkannya, karena tepat setelah jam 5, dia langsung pergi ke TKP. Sesampainya di sana, Delacroix kembali harus menerima kenyataan pahit. Untuk kedua kalinya, Delacroix kena prank. Ternyata semua peringatan Beatrix sebelumnya benar. Pertanda itu adalah jebakan Batman dari Gwen CS. Rupanya brankas Siegfried telah dibawa kabur komplotan pencuri itu sejak setengah jam yang lalu. 8 jam sebelumnya, Corina menghubungi pihak penjaga brankas bahwa tuh brankas akan dirampok. Untuk itulah brankas harus segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Lalu Gwen dan Sebastian bertugas membajak mobil yang akan membawa brankasnya. Dan ternyata Cornia lah dalang dari pertanda omong kosong itu. Kini brankas legend itu sudah ada di tangan Gwen dan Sebastian di dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, Sebastian memulai kembali aksinya dalam memecahkan kunci brankas tersebut. Tapi sebelumnya Sebastian menceritakan kisah yang ada pada pintu brankas Siegfried tentang bagaimana pahlawan Siegfried menghadapi cobaan tergelapnya, yaitu saat melawan ketakutannya sendiri dalam menghabisi orang-orang yang telah mengkhianatinya. Bagaimanapun juga akan selalu ada akhir yang bahagia setelah melewati masa-masa yang sulit dan menakutkan. Di lain sisi, Brad dan Rob berhasil melacak lokasi terkini Gwen dan Sebastian. Sedangkan Cornia akhirnya tertangkap basah juga oleh Delacroix. Meski awalnya Cornia menutup mulutnya rapat-rapat, tapi saat Beatrix akan mengancam membantu meringankan hukumannya dan menjaga adiknya, Cornia pun terpaksa membeberkan segalanya. Sementara itu, Brad dan Rob segera mengejar mobil Gwen dan Sebastian. Gwen yang mengetahuinya pun langsung tancap gas, dan itu membuat tubuh Sebastian terombang-ambing. Meski begitu, Sebastian tetap berusaha tetap fokus untuk memecahkan kunci brankasnya. You good? I did it! Sesaat setelah Sebastian berhasil memecahkan kunci brankasnya, Gwen spontan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kini Sebastian pun mengerti mengapa Hans Wegner lebih memilih menyusul kepergian anak dan istrinya ketimbang menikmati hasil dari mahakaryanya. Karena katanya dunia terasa begitu sangat hampa bila orang yang kita cintai gak ada lagi di sisi kita. Seusai mengatakan itu, Sebastian dan Gwen pun buru-buru mengambil uang secukupnya. Dan pas mereka mau kabur, Brad dan Rob tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol. Selain meminta menyerahkan uangnya, Brad juga meminta Gwen untuk kembali kepadanya.
tentu saja Gwen tersenyum menolaknya. Mendengar itu, Brad pun langsung Get to the truck. dan kini keadaan sudah berbalik, di mana Gwen yang menodongkan pistol ke arah Brad. Ia lalu memborgol Brad dan Rob di belakang mobil truk itu. Setelah itu, Gwen dan Sebastian beranjak pergi menggunakan mobil milik Brad. Lalu mereka pun sampai di sebuah pelabuhan. Namun sebelum naik ke perahu, Sebastian akhirnya memberanikan dirinya untuk mengungkapkan semua isi hatinya yang sangat mencintai Gwen. Rupanya Gwen pun memiliki perasaan yang sama dengan Sebastian. Dan ketika mereka selangkah lagi akan berlayar, Delacroix tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol juga ke arah Gwen. Gak mau kalah, Gwen juga mengeluarkan pistolnya. Gwen tahu Delacroix gak akan pernah melepaskannya. Gwen akan menyerahkan dirinya asalkan Delacroix mau membiarkan Sebastian pergi. Mendengar itu, Sebastian tentu saja gak mau. Dia gak mau melihat wanita yang ia cintai mengorbankan dirinya. Tapi ketika Gwen berjanji akan menemuinya setelah keluar dari penjara dan akan bersama-sama menemukan berangkas Gotterdamerung, Sebastian pun bersedia angkat kaki dari sana. Dan Gwen pun langsung diamankan oleh Delacroix. Di tengah perjalanannya, Sebastian mendadak menghentikan pelayarannya. Ia ingin sekali berbalik dan menyusul Gwen. Namun Sebastian tetap gak bisa melakukannya. Sesuai permintaan Gwen, Sebastian akan menunggunya. Dia percaya kelak dirinya dan Gwen bisa bersama-sama memulai petualangan baru dalam menemukan berangkas Gotterdamerung. Karena di antara banyaknya insan di dunia, hanya Gwenlah yang mampu membuatnya keluar dari kebosanan hidupnya. Dan hanya Gwenlah yang begitu tulus menerima dirinya. Ya, Sebastian ingin menghabiskan hidupnya berdua bersama Gwen, wanita yang paling ia cintai. Dan setelah setahun berlalu, kini Sebastian bekerja di sebuah toko kunci. Ia kemudian dipertemukan dengan dua pelanggan yang ternyata memiliki misi yang sama dengan dirinya, yaitu mencari berangkas Gotterdamerung. Dan tanpa banyak bertanya, Sebastian pun mengajak mereka berdua menjadi rekan setimnya yang baru dalam menjelajahi petualangan yang akan lebih menakjubkan lagi. Sebastian yakin kali ini dirinya pun pasti berhasil membobol berangkas legenda itu. Karena bagaimanapun membobol berangkas sudah menjadi jalan ninjanya. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.